Perkenalkan kami dari kelompok keempat. Kami akan mengerjakan soal yang diberikan oleh kelompok tiga kepada kelompok kami, yaitu tentang chi-square. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa data, yaitu rendah, rata-rata, dan juga tinggi dari beberapa merek motor. Ada 5, yaitu Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, dan juga Vespa. Nah, di sini teman-teman sudah ada tabel, dan di tabel ini kita pertama-tama kita akan eh, mencari atau menyusun nilai dari frekuensi observasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada data rendah. Di data rendah ini kita melihat eh, data yang ada pada merek Honda ini, terus kemudian kita akan eh, memasukkannya atau memindahkannya di bagian tabel frekuensi observasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada merek motor Yamaha. Di sini nilai atau angkanya itu eh, 30. Jadi di sini kita taruh 30. Terus yang berikut itu Honda ada 35. Kemudian Kawasaki 25, Suzuki 10, dan Vespa 50. Nah, di sini data bagian rendahnya kita sudah memindahkannya pada tabel frekuensi observasi. Sekarang kita pindah pada data yang kedua, yaitu rata-rata. Di sini pun kita melakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita memindahkan eh, angka-angka ini ke dalam tabel frekuensi observasi. Di sini data rata-rata pada merek motor Yamaha itu ada 33. Kita taruh 33, terus yang berikut kita lihat pada bagian Honda itu 30, terus di bagian Kawasaki 27, Suzuki 28, Vespa 32. Nah, setelah rata-rata sudah selesai, sekarang kita berpindah lagi pada data tinggi. Nah, di data tinggi ini juga kita melakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi kita lihat pada merek motor Yamaha terlebih dahulu, kita pindahkan angka 27 ini ke bagian tabel frekuensi observasi. Kita melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Kawasaki 23, terus Suzuki 32, dan yang terakhir Vespa 38. Nah, setelah kita sudah memindahkan semua data ini di dalam tabel frekuensi observasi, langkah selanjutnya adalah kita harus menjumlahkan secara keseluruhan data-data ini mulai dari yang paling atas sampai dengan paling bawah. Nah, kita sum dulu teman-teman. Sama dengan sum. Nah, setelah itu kita tinggal tarik aja dari data yang paling atas, kita tarik sampai yang paling bawah. Nah, terus enter. Nah, di sini kita sudah lihat hasilnya ya teman-teman, yaitu 450. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tadi teman saya sudah menjelaskan di frekuensi observasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di frekuensi harapannya. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Imelda Alexandra Mau dengan NIM 052 dari kelas Statistika F. Baik, kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita klik sama dengan buka kurung.
karena kita sedang mencari tingkat kepuasan penggunaan rendah. Nah, merek motornya di sini kita mau nyari yang Yamaha ya. Jadi di sini kita klik total yang Yamaha ini 90, lalu dibagi dengan total keseluruhannya 450. Lalu kita tutup kurung, terus kita kalikan dengan ini, yang total dari tingkat kepuasan penggunaan eh, motor yang rendah. Kita klik di sini 150. Kita klik enter, hasilnya 30. Kita lakukan dengan cara yang sama juga ya, teman-teman. Di bawahnya juga sama, sama dengan dalam kurung. Kita tadi kan Yamaha sudah ya. Jadi kita beralih ke Honda. Total yang Honda di sini ada 95. Kita klik, lalu kita bagi dengan ini total keseluruhannya 450. Setelah itu ditutup lagi, lalu dikali dengan 150. Masih yang sama karena kita masih mencari yang rendah. Kita klik enter. Selanjutnya sama dengan buka kurung. Tadi Yamaha, Honda sudah. Sekarang kita masuk ke Kawasaki. Total yang Kawasaki ada 75. 75 setelah itu dibagi dengan total keseluruhannya 450. Ditutup dikali dengan 150. Masih sama ya teman-teman karena kita masih mencari yang rendah. Enter. Tadi Yamaha sudah, Honda sudah, Kawasaki sudah. Selanjutnya kita ke Suzuki. Sama dengan di buka kurung. Kita cari yang Suzuki. Total Suzuki ada 70. Setelah itu dibagi dengan total keseluruhannya 450. Ditutup. Tutup kurung. Setelah itu kita kali dengan 150. Enter. Selanjutnya yang terakhir untuk yang kategori rendah sama dengan buka kurung. Di sini kita cari yang Vespa. Vespa di sini 120. 120 dibagi 450. Tadi total keseluruhannya masih dibagi 450. Tutup kurung. Dibagi, mohon maaf, dikali maksudnya. Dikali dengan 150 lagi. Yang rendah. Oke. Kita klik enter. Yang rendah sudah ketemu semua ya frekuensi harapannya. Selanjutnya kita langsung lanjut ke yang rata-rata. Masih dengan cara yang sama, sama dengan buka kurung. Buka kurung. Lalu kita klik. Tadi kita mau mencari eh, tingkat kepuasan penggunaan motor yang rata-rata ya. Sekarang kita balik lagi ke Yamaha. Tetap masih sama totalnya yang 90. Dibagi masih sama ya, total keseluruhannya 450. Tutup kurung dikali dengan, nah karena tadi yang rendah, tadi kita pakai yang rendah total ya, kan sekarang kita mau cari yang rata-rata, jadi kita pakai yang total rata-rata 150. 150 kita enter. Sebentar saya cek dulu ya. Baik, kita enter. Nah, ketemu di 30. Selanjutnya kita mencari yang Honda. Sama dengan buka kurung Honda ya, Honda
Ini Yamaha, Honda, berarti 95. Total yang ini Honda ya, 95. Terus dibagi dengan 450 masih sama ya teman-teman, total keseluruhannya. Tutup kurung dikali. Tadi masih mencari yang rata-rata, jadi total dari rata-rata 150 ini. Lalu klik enter, 31,6. Selanjutnya kita cari yang Kawasaki, buka kurung. Total yang Kawasaki 75. Lalu bagi, kita bagi dengan total keseluruhannya 450. Kita tutup dulu. Setelah itu kita kali dengan 150. Yang di rata-rata ya teman-teman, jangan salah. Enter. Ini sama dengan buka kurung lagi. Tadi Yamaha, Honda, Kawasaki sudah, selanjutnya kita ke Suzuki. Total Suzuki atau 70 dibagi dengan total keseluruhannya 450. Selanjutnya ditutup lagi. Kita kalikan dengan 150. Masih sama ya teman-teman di rata-rata. Enter. Selanjutnya kita di part yang terakhir yang rata-rata. Buka kurung. Vespa. Nanti kita cari total Vespa di sini 120 dibagi 120 dibagi total keseluruhannya 450. 450. Setelah itu kita kalikan dengan 150. Ini masih tetap rata-rata ya teman-teman. Enter. Sudah ketemu. Tadi FH dari tingkat kepuasan penggunaan merek motor yang rendah sama rata-rata sudah ketemu. Selanjutnya kita ke yang tingkat kepuasan penggunaan merek motor yang tinggi. Ini kita mulai saja sama dengan buka kurung. Masih sama di sini Yamaha totalnya 90. Kita bagi dengan total keseluruhan data. Tutup dikali dengan tadi kan yang total rendah sama total yang rata-rata sudah kita pakai. Sekarang kan kita mau cari yang tinggi ya, tingkat kepuasan penggunaan yang tinggi, FH yang tinggi. Jadi kita pakai yang ini, yang total yang tinggi 150 sebenarnya masih sama. Tinggal klik enter. 30 hasilnya. Selanjutnya kita masih dengan cara yang sama diulangi lagi. Kita sekarang mencari yang Honda, totalnya yang 95. Kita bagi dengan 450. Kita tutup, lalu kita kalikan dengan 150. Ingat teman-teman 150 yang baris ketiga, yang ini, yang kita mau cari tingkat kepuasan penggunaan yang tinggi. Jangan salah ya. 150. Setelah itu, enter. Sama dengan, ini masih caranya yang sama ya teman-teman. Kita mencari yang Kawasaki. Total yang Kawasaki 75. Dibagi dengan total keseluruhan 450. Lalu dikali dengan 150. Enter. Selanjutnya kita cari yang Suzuki. Yang Suzuki kita cari totalnya 70. Kita bagi dengan total keseluruhannya lagi. 450.
450 dikalikan dengan 150 lagi. Klik enter. Dan yang terakhir sama dengan buka kurung. Total Vespanya yang 120. Setelah itu dibagi dengan 450. Ini total keseluruhannya. Setelah itu kita tutup, lalu kita kalikan. Kita kalikan dengan 150. Di yang ini, yang tinggi ya. Yang tinggi. Satu, enter. Setelah udah ketemu semua nih, yang rendah, rata-rata, tinggi, FH-nya sudah ketemu. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhannya. Biasanya kita jumlahin FH-nya. Kita klik sama dengan klik sum, ketik sum, maaf. Buka kurung, klik ini. Setelah itu tutup, enter. 450. Hasil FO sama FH, disclaimer ya teman-teman, FO sama FH ini nilai totalnya harus sama ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini FO-nya 450, berarti FH-nya juga harus 450. Kalau misalnya FO-nya 450, tapi FH-nya misalnya kurang dari 450 atau dia lebih dari 450, itu berarti ada kesalahan dalam penghitungannya teman-teman. Bisa dicek kembali atau bisa dicek ulang. Oke. Selanjutnya, ini saya langsung aja ke degree of freedom. Saya buat di sini DF sama dengan ini kayaknya saya tulis dulu deh rumus. Saya tulis dulu ya rumusnya. Jadi kita buka kurung lagi. B baris dikurangi 1 kurung, lalu dikali, buka kurung lagi, K kolom dikurangin 1. Oke, sudah. Lalu kita masukkan. Ini sama dengan buka kurung, B-nya barisnya ini ada 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, ada rendah, ada rata-rata, sama tinggi. Jadi 3. Ini 3 dikurangi 1. Tutup kurung, kita kali. Dibuka lagi, buka kurung, kolomnya, kalau teman-teman lihat di sini ada 5 ya teman-teman, ada 5 merek motor. Ada Yamaha, ada Honda, ada Kawasaki, ada Suzuki, ada Vespa. Jadi di sini 5 dikurang 1, tutup kurung, enter. Nah, kita ketemu DF-nya 8 hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Farina Gumadiani dan akhirnya 177. Nah, di sini saya langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, sebelumnya teman saya sudah mencari frekuensi observasi dan juga frekuensi harapan. Nah, lalu di sini ada kita mencari ini. Di sini ada rumus frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan di pangkat 2. Biar nggak bingung, kita langsung saja kita klik ini yang kosong, klik sama dengan, nah sesuaikan dengan rumus di atas ini, sama dengan klik buka kurung, lalu kita klik yang ini frekuensi observasi yang punya ini Yamaha ini, sesuaikan dengan barisnya ini, kita klik ini, lalu dikurangi frekuensi harapan, tutup kurung, lalu kita kasih apa itu tanda capil,
Lalu kita kasih angka 2. Setelah ini semuanya sesuai dengan yang rumus di atas ini, kita klik enter. Nah, begitupun juga yang di bawah ini. Kita klik sama dengan, lalu buka kurung. Setelah itu kita klik yang ini, frekuensi ini, sesuai dengan yang baris ini, frekuensi ini. Lalu kita kurangi, terus kita klik yang frekuensi harapan, kita tutup. Oh, maaf. Kita tutup ini. Lalu kita kasih tanda capil, kita klik angka 2. Setelah sesuai, nah kita enter. Biar nggak lama-lama, kita sesuaikan kursor ini, yang plus ini ke ujung kotak ini kecil, sampai tanda kursor ini jadi plus hitam seperti ini. Setelah pas kayak gini, kita tarik ke bawah, sampai ke yang terakhir ini, di Vespa ini. Nah, sudah. Nah, setelah kita mencari yang hasilnya F, apa itu frekuensi observasi dan juga frekuensi harapan ini, kita zoom kayak yang sebelahnya ini. Nah, kita klik sama dengan, kita ketik zoom, buka kurung. Nah, dari yang ini, atas ini kita tarik ke bawah, sampai ke bawah. Nah, blok, kita blok ya. Blok dari atas sampai ke bawah. Lalu kita eh, tutup kurung. Setelah semuanya udah kayak gini, kita enter. Nah, ini kita perlu mengkoreksi apakah ini sesuai. Karena ini sudah sesuai, maka kita klik ya. Nah, itu. Sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alexis Tanur Harja dengan NIM akhir 182. Saya dari kelompok 4, kelas statistika dasar F. Dan saya akan melanjutkan pekerjaan dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan cara mencari C kuadrat. Yang pertama, karena data yang pertama ini hasil dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan pangkat 2, 0, maka C kuadrat dari data Yamaha pertama ini tetap 0. Kemudian cara mencari C kuadrat adalah yang pertama sama dengan kurung buka frekuensi harapan dibagi dengan hasil dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan di pangkat 2. Kemudian kurung tutup dan enter. Ini tetap 0. Kemudian yang bawah menggunakan cara yang sama. Frekuensi harapan dibagi dengan hasil dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan di pangkat 2. Untuk ke bawahnya tinggal ditarik ke bawah aja. Seperti ini. Nah, kemudian untuk total C kuadratnya, kita menggunakan sum. Kurung buka, ditarik data dari atas ke bawah. Kemudian kurung tutup, enter. Begitu cara mencari C kuadrat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan membahas dari pertanyaan yang B, yaitu berapa derajat hubungan antara tingkat kepuasan penggunaan dengan merek motor. Yang pertama, kita akan mengerjakan yaitu kontingensi C. Bagaimana sih pengerjaan kontingensi C? Langsung saja, yang pertama kita lakukan adalah dengan menambahkan sama dengan. Kemudian kita tulis SQRT, kemudian buka kurung, kemudian kita masukkan yaitu total dari C kuadrat. Kemudian kita bagi, buka kurung,
kita masukkan lagi yaitu total C kuadrat. Kemudian kita tambah dengan hasil atau jumlah dari subjek yaitu 450. Kemudian kita tutup. Kemudian langsung kita enter. Nah, langsung ketemu hasilnya yaitu 0,19304. Jadi teman-teman hasil dari kontingensi C adalah 0,19304. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Nama saya Romanistiani Manik dengan NIM 036. Selanjutnya saya akan melanjutkan di soal grammar C yang dimana kontingensi sudah dikerjakan oleh teman saya tadi. Grammar C ini memiliki rumus yaitu akar dari C kuadrat dibagi dengan N dikali dengan L dikurang 1. Karena ini ada akar, kita pertama kali pakai SQRT, buka kurung, lalu kita klik C kuadrat tadi yang dimana ada di G 32. Lalu kita bagi dengan kurung N. N-nya itu adalah 450. Klik, lalu dikali dengan L dikurangi 1. Ini kan L-nya adalah 1, 2, 3. Dibuka kurung, 3 dikurangi dengan 1, kurung. Kurungnya 3 kali ya, karena di depan juga ada. Terus kita enter, dan dapatlah 0,13912. Nah, ini nggak apa-apa karena kalau kontingensi dan grammar C-nya berbeda. Selanjutnya kita akan buat kesimpulan. Pertama tuh, jika C hitung itu hitungnya kan yang ini. Kita masukin 17,4177 dan C tabel. Astagfirullah. C tabel pada DF. Ini kita tadi lihat DF-nya itu sama dengan 8. Dengan 8. 68. Dengan signifikan 1%. Kita lihat di tabel dengan DF8 itu kalau 1% itu berapa tahap? Ini kan taraf signifikasi yang 1%. Kita ambil yang 8 sama 1. Berarti kan 8 sama 1 itu ada di 20, dengan 20,090. Nah, berarti kan ini lebih besar tabel ketimbang dengan di C hitungnya. Maka lebih kecil daripada C tabel. Sehingga tidak signifikan. Kesimpulannya adalah sehingga hipotesis yang di sini kan katanya ada perbedaan, kita selain dari sini aja, ada perbedaan antara frekuensi, tingkat kepuasan penggunaan merek motor siswa ditinjau dari merek, itu di jadi jika C hitungnya adalah 17,4177 dan C kuadrat pada tabel pada DF8 dengan signifikan 1% itu merupakan 20,01090, maka C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel sehingga tidak signifikan. Sehingga hipotesisnya adalah hipotesis dari soal yang mengatakan adanya perbedaan frekuensi tingkat kepuasan pengguna motor siswa ditinjau dari merek motor itu ditolak.